Di sini akan saya jelaskan secara detail. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwasannya PCP itu kalau habis anginnya rusak, dan mungkin teman-teman yang udah lama megang PCP pun sampai takut untuk menghabiskan anginnya gitu ya, karena takut rusak. Nah oke, jadi ini saya akan jelaskan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki. Amin Allahumma amin. Nah oke teman-teman, di video ini jadi sehubungan adanya pertanyaan yang masuk ke WA saya dan ke komentar-komentar yang ada di video saya, yaitu tentang pertanyaannya begini, Mas, apa benar PCP itu tidak boleh habis anginnya? Apakah benar kalau habis anginnya itu bisa rusak? Nah, jadi situ saya tanya juga, yang rusak apanya kan gitu. Katanya o-ringnya, seal-sealnya bisa rusak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan, di video ini akan saya jelaskan secara detail. Jadi buat teman-teman yang baru gabung itu tonton video ini, jangan di skip, biar teman-teman tahu sebetulnya kalau PCP itu habis anginnya itu rusak atau tidak. Nah nanti di sini akan saya jelaskan. Nah oke, tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel Jalur CPU. Nah oke teman-teman, jadi sedikit saya cerita ya. Dulu waktu saya pertama mau membeli PCP, itu yang paling pertama yang sering saya dengar ya seperti itu, PCP itu kalau habis anginnya dia rusak. Nah jadi itu yang saya dengar. Nah terus saya berpikiran gini, loh kalau rusak ya gimana? Ya mungkin kita bisa tidak sampai habis menggunakan PCP-nya ya, di saat kita hunting tidak sampai habis. Tapi kalau sempat unit kita bocor terus habis anginnya rusak, nah tentu kan tidak bisa dipakai. Nah jadi pemikiran saya seperti itu, masa iya rusak? Nah akhirnya karena saya ini orangnya penasaran, jadi setelah saya membeli itu saya cari itu rusaknya itu di mana. Jadi unit saya itu saya tembakkan sampai betul-betul habis anginnya. Nah setelah habis coba saya isi angin lagi, dan ternyata anginnya tidak masuk. Nah dari situ saya juga berpikiran, wah ini betul ini rusak kan gitu. Jadi akhirnya karena saya penasaran, rasanya tidak mungkin rusak, cuma habis anginnya. Nah akhirnya dari situ saya bongkar itu unit saya cari masalahnya di mana, karena saya ini orangnya ya itu penasaran. Kalau ada kata-kata yang tidak beralasan, tidak menjelaskan rusaknya itu di mana, hanya kata-kata saja, itu saya cari sendiri. Ya awalnya saya juga buka-buka YouTube, video-video di YouTube, saya cari masalahnya apa. Nah ternyata setelah saya melihat di YouTube, saya ikuti tutorialnya. Nah karena saya juga dulu pernah pemula gitu loh. Jadi setelah saya ikuti, ternyata saya tes, itu bocor lagi. Setelah saya habiskan anginnya, itu bocor lagi. Nah akhirnya saya berpikir, apa saya ini salah mengikuti tutorial di YouTube yang saya lihat, atau di mana kurangnya, kan seperti itu. Karena saya udah betul-betul mengikuti, namanya pemula ya. Kalau pemula itu biasanya apa yang ada di YouTube itu betul-betul diikuti kan. Jadi kok bisa gitu, saya tes sampai habis anginnya, gitu saya pompa kok bocor lagi. Nah akhirnya saya analisa sendiri teman-teman. Nah jadi begini, di sini saya akan jelaskan. Nah sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung ya, silakan subscribe, khususnya buat pemula. Dan buat yang sudah gabung, tonton sampai selesai teman-teman ya. Nah jadi tonton sampai selesai, karena di sini akan saya jelaskan secara detail. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwasannya PCP itu kalau habis anginnya rusak, dan mungkin teman-teman yang udah lama megang PCP pun sampai takut untuk menghabiskan anginnya gitu ya, karena takut rusak. Nah oke, jadi ini saya akan jelaskan. Nah jadi begini teman-teman, sebenarnya itu tidak rusak teman-teman. Ya itu tadi masalahnya. Kalau PCP itu sampai habis anginnya, begitu dipompa lagi, apalagi manual, ini khususnya pompa manual teman-teman ya, itu tidak bisa masuk.
Karena apa? Karena bahan dari palep. Ini saya sudah membawa palepnya teman-teman. Bahan dari palep. Nah ini umpamanya ini ruang ledak. Nah di ruang ledak itu kan ada bagian yang bersentuhan dengan palep, dengan teflonnya ini ada yang bersentuhan seperti ini teman-teman ya. Nah jadi begini teman-teman, karena palep ini terbuat dari teflon, dia kan keras. Jadi kalau dia tekanan rendah, angin itu tidak bisa untuk menutup atau mendorong, membantu palep ini untuk terdorong menutup anginnya. Nah jadi harus menggunakan apa? Tabung scuba. Jadi dia butuh tekanan secara spontan. Jadi begitu dia mendapat tekanan secara spontan, dia baru mau menutup. Nah dia kan keras ini. Dari situlah masalahnya. Di situ aja masalahnya sebetulnya. Kalau rusak enggak rusak. Nah jadi dari situ saya langsung mencari solusinya. Jadi bagaimana sih supaya kalau kita itu memompa manual itu tetap masuk, nggak harus pakai tabung scuba. Nah jadi dari situ juga saya berpikir, wah kalau seperti ini gimana ini, dipompa cepat pun ya sampai berkeringat itu ya masih juga keluar. Ya memang terisi tapi ya di sini masih ngowos, masih bunyi gitu. Nah akhirnya saya itu menganalisa sendiri. Saya lihat di bagian teflonnya, saya lihat di situ ada bekas yang bersentuhan dengan bagian dalam ruang ledak. Nah jadi saya lihat bekas sentuhannya yang bersentuhan dengan ruang ledak ini untuk bisa menutup itu hanya sedikit teman-teman. Nah jadi di situ saya terus berpikir, oh mungkin karena hanya sedikit ini sehingga dia susah untuk menutup. Jadi di saat dia habis anginnya, kita isi secara manual, itu dia tidak bisa langsung menutup. Karena yang bersentuhan itu hanya sedikit. Ya hanya seperti garis saja teman-teman di sini, bulat gini. Sedikit saja. Nah, jadi dari situ saya coba melihat bagian dalam ruang ledak. Seperti apa sih bentuknya? Kenapa kok hanya sedikit? Bisa nggak kalau yang bersentuhan itu lebih banyak? Sehingga kalaupun anginnya sampai habis tanpa tabung scuba, kita pompa secara manual, dia langsung menutup. Karena apa? Karena yang bersentuhan dari permukaan teflon yang bersentuhan dengan ruang ledak ini, dia itu banyak. Nah akhirnya saya bingung, kayak mana itu kan di dalam teman-teman, ruang ledak itu di dalam sempit. Jadi saya bingung untuk mengukurnya. Karena apa? Karena untuk memperbanyak sentuhan memperbanyak sentuhan antara teflon dengan ruang ledak itu kan susah. Kita bentuknya kan seperti apa ya, kerucut gitu. Jadi untuk menentukan ukurnya, menentukan sudutnya itu kan susah. Akhirnya saya coba pakai apa, saya merengkan, saya masukkan, masih juga sedikit. Saya nggak tahu di sini sudutnya berapa. Dan akhirnya saya putar otak. Nah teman-teman tahu nggak apa yang saya gunakan untuk mengukur bagian dalam itu, mengukur sudutnya? Nah jadi saya gunakan ini teman-teman, plastisin. Nah teman-teman tahu plastisin itu biasanya kalau anak-anak SD, anak-anak TK itu ada kayak lilin tapi ya kayak sabun lah tapi lembek gitu, kayak sabun batang modelnya tapi lembek. Nah itulah yang saya gunakan teman-teman untuk mengukur sudutnya, sudut yang ada di dalam ruang ledak ini yang ditutup oleh palep. Nah itu saya gunakan itu. Jadi saya masukkan, awalnya saya kasih minyak biar tidak lengket. Saya masukkan, baru saya tarik, baru nampak dia sudutnya teman-teman. Begitu nampak sudutnya, barulah saya ukur sudutnya, baru saya samakan sudutnya dengan palep teflon ini. Dan akhirnya yang bersentuhan itu banyak. Nah, yang tadinya cuma sedikit lah begini teman-teman ya, sedikit. Dan akhirnya itu dia rata sentuhannya. Ginilah ibaratnya, rata dari samping ini. Jadi ibaratnya kalau begini teman-teman ya, beginilah. Nah yang tadinya bersentuhannya cuma sedikit gini, hanya sedikit lah ini kan, gini. Akhirnya ini saya bikin sudutnya ini kan saya tidak tahu teman-teman di dalam ruang ledak itu berapa. Di sini kan angin untuk keluar, ini saya tidak tahu sudutnya berapa.
Ya akhirnya saya menggunakan plastisin itu tadi, dan akhirnya begitu saya tarik jumpa sudutnya, dan akhirnya teflon tadi itu saya bentuk seperti ini teman. Nah akhirnya yang bersentuhan kan lebih banyak, sehingga walaupun angin itu sampai habis, begitu dipompa dia akan tetap masuk gitu loh, karena ini yang bersentuhan banyak. Nah kan seperti ini cara kerjanya. Nah akhirnya dari situlah saya bisa mengatasi masalah itu. Nah itu yang pertama teman-teman ya. Dan kemudian yang masalah o-ring tadi, apa ya, o-ring itu akan cepat akan rusak lah gitu katanya kan, rusak kalau PCP itu sering habis anginnya, o-ringnya akan rusak. Nah kita kembali ke bahan teman-teman ya. Rusaknya o-ring itu bukan karena angin PCP itu sering habis, itu bukan. Rusaknya o-ring itu ya karena kualitas o-ring itu sudah menurun atau lifetime-nya itu sudah habis. O-ring itu kan sifatnya kan apa teman-teman, bisa ngembang, dia mempunyai elastisitas, kelenturan. Jadi kalau dia udah lama dipakai atau lifetime-nya udah habis, jangka waktu pemakaiannya udah habis, dia maka akan keras. Nah maka dari situ terjadi kebocorannya. Dan itu bukan karena semata-mata karena sering anginnya habis, tidak. Ya dia kalau anginnya habis dia akan elastis dia. Begitu diisi angin lagi dia akan membalik lagi, akan menutupi, karena cara kerja o-ring yang ada di dalam unit itu, di tabung itu ya teman-teman ya. Nah itu di saat dia terkena tekanan dia akan menutup ke bagian yang ada celahnya sehingga dia tidak bocor. Nah jadi seperti itu. Jadi bukan berarti karena o-ring itu akan cepat rusak apabila unit kita itu sering habis anginnya, tidak. Tapi itu karena o-ringnya memang udah lifetime-nya udah habis, jangka waktu pemakaiannya udah habis. Jadi dia udah keras, mengeras, membatu lah orang bilang ya. Bukan karena habis anginnya, ya itu tadi, karena dia udah waktunya ganti sehingga dia tidak elastis lagi. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu. Mohon maaf seandainya alat peraga saya ini hanya pas-pasan, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti lah apa yang saya jelaskan. Nah jadi teman-teman jangan takut, tidak usah takut untuk sampai habis anginnya. Nah karena sebetulnya efeknya cuma ke kita aja loh, capek mompa itu aja. Nah tapi kalau teman-teman pingin bagus ya itu tadi, kita hunting sekitar habis angin hanya 500, baru kita isi ke 700 lagi. Jadi kita mompanya tidak terlalu banyak. Nah jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau PCP itu begitu habis anginnya itu rusak. Nah masalahnya itu tadi di palep tadi aja. Kalau teman-teman mengalami hal itu, begitu dihabiskan anginnya diisi tidak masuk, ya masalahnya itu karena palepnya bawaan dari pengrajin itu standar, dia standar sentuhan dari permukaan palep ke bagian ruang ledak itu hanya sedikit, jadi tidak banyak. Jadi itulah yang harus dirombak teman-teman. Ya sebetulnya bukan dirombak sih, dibentuk, disamakan sudutnya dengan sudut dalam yang seperti kerucut tadi yang saya bilang. Nah oke, jadi seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi ini tempatnya memang ya lagi kerja gini, tapi saya berusaha untuk selalu memberikan pengetahuan buat teman-teman. Ya beratnya kita sinau bareng teman-teman, belajar bareng. Karena apa? Karena saya juga tidak merasa lebih pintar. Saya dulunya juga pernah jadi pemula, dan sampai sekarang pun saya juga butuh belajar juga. Makanya kalau ada teman-teman yang masuk melalui WA itu saya ajak belajar bareng gitu. Nah oke, sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang salah, seandainya penjelasan saya itu ada yang salah. Mohon teman-teman silakan komentar. Dan buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah itu, mungkin teman-teman punya cara lain, silakan komentar. Jadi kita berbagi atau bertukar pengalaman. Nah oke, sekali lagi saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau, satu laras.